Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang kami beri judul Bioteknologi. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami, yaitu kelompok 8. Di antaranya yaitu ada selaku saya sendiri, pemateri pertama, saya sendiri Nasyifa Rizky Nafilia, MPM 215060072. Kemudian pemateri kedua itu ada Erika Gabriela Charlie dengan MPM 215060056. Kemudian pemateri ketiga yaitu ada Deng Intan dengan nomor MPM 215060066. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan kembali, nama saya Nasyifa Rizky Nafilia, NPM 215060072. Saya akan di sini menjelaskan mengenai pengertian dari bioteknologi. Nah, di sini bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu di sini ada bakteri, fungsi, virus dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, maksudnya di sini ialah bioteknologi merupakan salah satu dari sekian banyak variabel sains dan teknologi yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Nah, bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, sebagai contoh di sini di bidang teknologi pangan ada pembuatan bir, roti maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Kemudian ada contoh lagi pemuliaan tanaman untuk menghasilkan jenis-jenis baru di bidang pertanian. Kemudian ada reproduksi hewan juga. Nah, itu di bidang teknologi pangan. Kemudian di bidang medisnya ada lagi, yaitu penerapan bioteknologi pada masa lalu juga dibuktikan dengan penemuan vaksin, kemudian antibiotik dan insulin, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Nah, perubahan signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur. Nah, dengan alat ini, produksi antibiotik maupun vaksin dapat dilakukan secara massal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bioteknologi. Di sini jenis-jenis bioteknologi itu ada dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Kemudian yang kedua itu bioteknologi modern. Nah, di sini bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang menggunakan peralatan serta bahan sederhana dalam prosesnya, sedangkan bioteknologi modern yakni bioteknologi yang menggunakan bahan peralatan serta teknologi canggih dalam prosesnya. Nah, yang nomor pertama itu bioteknologi konvensional itu maksudnya ialah memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk baru yang berguna bagi manusia. Contohnya bioteknologi konvensional itu ada anggur dan bir dari bahan mentakan biji dengan bantuan bakteri Aspergillus oryzae. Kemudian ada roti dari bahan dasar biji juga kan dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada keju dari bahan dasar susu murni dengan bantuan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Nah, yang kedua itu bioteknologi modern. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh saya, bioteknologi yang menggunakan bahan, peralatan, serta teknologi canggih dalam prosesnya. Nah, maksudnya ialah bioteknologi modern adalah perkembangan dari bioteknologi konvensional. Nah, maksudnya bioteknologi modern adalah sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja dengan cara yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Nah, tujuannya untuk mengubah organisme atau menghasilkan jaringan modern. Nah, ada banyak sekali contoh bioteknologi modern. Nah, contohnya profil DNA, cloning DNA, lisis genom, transgenesis, xenotransplantasi sel punca, dan rekayasa jaringan, bayi tabung, antibiotik, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali contoh-contoh bioteknologi modern. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak dari bioteknologi. Nah,
di sini dampak-dampak dari bioteknologi itu ada dampak positif dan ada pula dampak negatif. Nah, dampak positif di sini dari bioteknologi di sini adalah dapat mengatasi kekurangan bahan makanan karena dapat diproduksi secara cepat dan efisien tepat untuk proses pembuatannya. Nah, misalnya contohnya protein sel tunggal dapat menghasilkan obat-obatan, antibodi, hormon insulin sehingga dapat membantu kesehatan tubuh manusia dan juga dapat membantu mengatasi pencemaran lingkungan dan menyediakan energi, misalnya biogas. Nah, terus ada pula beberapa contoh lain, yaitu contohnya yang pertama itu bioteknologi dapat mengatasi kekurangan bahan makanan, yaitu protein dan vitamin. Dengan bioteknologi, bahan makanan dapat diproduksi secara lebih cepat tanpa memerlukan ruangan yang luas. Nah, contoh yang kedua itu membantu mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih murah. Kemudian, menyediakan berbagai senyawa organik seperti contohnya alkohol, asam asetat, gula, bahan makanan, protein, vitamin. Kemudian contoh lainnya menyediakan energi, misalnya tadi biogas yang saya contohkan sebelumnya. Kemudian memperbaiki lingkungan, contohnya bakteri pencerna limbah. Kemudian contoh lain mengatasi kesulitan memperoleh keturunan, contohnya bayi tabung. Banyak sekali pokoknya dampak dari bioteknologi secara positifnya, tetapi ada pula dampak negatifnya. Nah, ada beberapa dampak negatif akibat timbulnya bioteknologi di sini. Nah, di sini contoh dari dampak negatif di PPT ini hanya munculnya pencemaran biologis berupa penyebaran organisme transgenik yang tak terkendali. Sebenarnya dampak negatif itu banyak sekali. Nih, saya kasih contoh lain. Dampak negatifnya yaitu gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan dinamika populasi. Kemudian ada contoh lain lagi, kerusakan tatanan sosial masyarakat ketika kloning pada manusia tidak terkendali. Kemudian tersingkirnya berbagai plasma nutfah alami atau lokal, flora atau fauna lokal terdesak oleh kehadiran flora dan fauna transgenik juga. Contoh lain lagi, menimbulkan pertentangan berkepanjangan antara tokoh ilmuwan bioteknologi dengan tokoh-tokoh kemanusiaan dan agama. Kemudian contohnya lagi timbulnya reaksi alergi pada manusia yang mengonsumsi tanaman atau hewan transgenik. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian bioteknologi, dampaknya, yaitu dampak positif dan negatifnya, kemudian jenis-jenisnya dari saya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yang akan dibawakan oleh Erika Gabriela Charlie, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rika Gabriela Charlie dengan MPM 2150696. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bayi tabung. Pasti bayi tabung? Bayi tabung adalah merupakan individu bayi yang di dalam kejadiannya proses pembuatannya terjadi di luar tubuh wanita atau in vitro. Atau, dengan kata lain, bayi yang di dalam proses kejadiannya itu ditembus dengan cara inseminasi buatan, yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama. Jadi, bayi tabung adalah metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma pria. Ada beberapa macam definisi dari berbagai ahli tentang bayi tabung, yaitu pemahaman bahwa bayi tabung itu dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses pengembangan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian dioplot di dalam sebuah tabung, dan setelah terjadi pembuahan, kemudian disarankan ke dalam rahim wanita sehingga dapat tumbuh sebagai janin sebagaimana layaknya janin pada umumnya. Yang kedua, ada tujuan bayi tabung. Program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopi istrinya mengalami kerusakan permanen, atau jika pasangan suami istri memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan. Dalam kasus khusus juga, program ini digunakan oleh wanita lajang yang ingin memperoleh keturunan tanpa harus mempunyai suami atau pasangan. Bayi tabung juga memiliki proses pembuatannya, yaitu ada dua teknik. Yang pertama ada fertilization in vitro atau bisa disingkat dengan FIV. Proses ini dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro atau tabung, dan setelah dicampur terjadi pembuahan lalu ditransfer ke rahim istri. Teknik yang kedua ada gamet intrafallopian tuba atau bisa disingkat dengan GIVT. Dengan proses ini dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur atau tuba falopi. Sekian penjelasan materi dari saya. Slide berikutnya ada program inseminasi buatan. Program inseminasi buatan atau biasa disingkat dengan IB bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik di Provinsi Jambi ini. Program IB sudah lama berlangsung dan telah menghasilkan inseminator berpengalaman. Dengan berjalannya program IB, muncul sapi induk hasil persilangan dan semakin bervariasi sapi jenis sapi induk. Di Provinsi Jambi,
ternak sapi yang berkembang adalah sapi ongole atau biasa disingkat dengan sapi PO, sapi Bali, dan sapi lokal. Tetapi peternak begitu fanatik pada salah satu jenis sapi, sehingga penyediaan semen beku sangat ditentukan oleh minat dari peternak tanpa mempertimbangkan keberhasilan atau kepentingan. Keberhasilan IB ini akan meningkatkan populasi sapi potong, tapi kondisinya baru usaha peternak rakyat dan ketersediaan induk yang semakin beragam, sehingga sering dijumpai kasus gangguan reproduksi yang ditandai dengan rendahnya fertilitas induk. Akibatnya, terjadi penurunan angka kebuntingan. Sehubungan dengan itu, untuk mendukung program pemerintah tentang swamsenda daging sapi dan optimalisasi fasilitas-fasilitas dapat meningkatkan produktivitas ternak, maka perlu dilakukan penelusuran masalah tingkat keberhasilan terhadap hasil IB dari induk yang beragam tersebut, dan solusinya untuk meningkatkan populasi sapi terpilihnya teknologi IB ini. Karena dari seekor pejantan IB dapat menghasilkan 20.000 keturunan dibandingkan jika secara alami yang hanya 40 ekor dalam setahunnya. Teknologi ini menuntut suatu jaminan bahwa pejantan yang digunakan harus bermutu unggul dan tidak menurunkan karakter yang jelek. Oleh karena itu, setiap calon pejantan IB harus menjalani uji juriat atau progeny test. Di slide berikutnya ada 3 komponen utama pelaksanaan inseminasi buatan atau IB, yaitu yang pertama ada keterampilan inseminator, yang kedua ada kualitas semen di lapangan, yang ketiga ada kondisi induk sapi. Data ini diperoleh dari dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten. Sedangkan data primer diperoleh dari inseminator atau kesehatan dan peternak. Kualitas semen di sini diuji di laboratorium terhadap konsistensi, konsentrasi, gerakan massa, gerakan individu, presentasi normal, dan hidup. Kondisi induk sapi ini diamati berdasarkan data riwayat yang diperoleh dari pemilik dan inseminator. Di slide berikutnya ada permasalahan inseminasi buatan. Permasalahan inseminasi buatan ini terdapat dari ternak sapi hasil inseminasi, yaitu meliputi birahi tersembunyi, tidak birahi setelah kelahiran hingga 8 bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan atau palpasi organ reproduksi normal, keberadaan inseminator di setiap lokasi tidak bermasalah, karena petani dan inseminator mempunyai alat komunikasi dan kendaraan untuk melakukan inseminasi. Di samping itu juga, inseminator sudah berpengalaman dan mempunyai sertifikat sebagai inseminator. Oleh karena itu, pengalaman seorang inseminator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan, efisiensi, dan permasalahan reproduksi seperti pendapat Hastuti et al. Tahun 2008. Ia menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan adalah pengalaman, biaya kawin, dan penggunaan teknologi. Inseminasi buatan ini berada di keberadaan inseminator di setiap lokasi. Dan di samping itu juga, inseminator sudah berpengalaman dan mempunyai sertifikat sebagai inseminator. Oleh karena pengalaman seorang inseminator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan, efisiensi, dan permasalahannya, seperti pendapat Hastuti yang tadi menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan adalah pengalaman peternak dan biaya kawin penggunaan teknologi IB. Induk yang banyak mengalami masalah adalah simental dan sapi peranakan lainnya. Sedangkan sapi Bali dan PO hanya 1 kasus. Demikian, sapi-sapi eksotik cenderung akan bermasalah setelah kelahiran anak pertama. Seperti halnya pada kejadian prolapsus dan distosia. Selain kejadian distosia ini, sapi hasil silangan simental dan atau limousin yang merupakan sapi crossbred hasil IB ini berubah menjadi sapi tipe besar yang semula merupakan sapi tipe kecil. Sebagian peternak mengalami kesulitan dalam penyediaan pakan bagi sapi betina produktif, sehingga sapi crossbred ini kurus dengan kondisi tubuh yang tidak ideal sebagai sapi induk. Dampak dari kekurangan pakan ini secara nyata terindikasi akan menyebabkan penurunan kinerja reproduksi seperti nilai S per C yang tinggi, jarak beranak panjang, atau calf crop yang rendah. Kondisi ini biasanya dibarengi dengan produksi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas dan
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok 8. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya ialah bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, sebagai contoh di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas baru di bidang pertanian. Kemudian contohnya lagi pemuliaan dan reproduksi hewan juga. Sekian pembahasan dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.